Ya, baik untuk mengenal sosok Glenn Fredly, kita akan berbincang dengan komposer Adi MS. Selamat malam, Mas Adi. Kalau Selamat malam. untuk Mas Adi MS sebagai seorang sahabat, bagaimana melihat sosok Glenn Fredly? Ya, Glenn Fredly itu ya mirip namanya ya, friendly. Glenn Friendly. Dia sangat bersahabat terhadap semua orang, terhadap seniornya, terhadap juniornya. Dia tidak pelit membagi ilmu. Kepeduliannya bukan hanya pada striving for excellence untuk bikin musik sebaik mungkin, pertunjukan musik sebaik mungkin, tetapi juga dia punya passion untuk berbagi untuk sesama, untuk bangsa dan sebagainya. Itu luar biasa sih menurut saya. Sudah berapa banyak karya yang dihasilkan bersama, kolaborasi atau manggung bareng dengan Glenn, Mas Adi? Kalau rekaman seingat aku sih malah enggak ya, lebih banyak konser. Pernah tahun 2007-an kalau nggak salah saya ada konser bersama keluarga, di mana Glenn itu kita tampilkan sebagai guest star. Kemudian di Java Jazz, kemudian kita konser bareng dengan Twilight Orchestra gitu, Glenn dengan Twilight Orchestra. Kemudian di beberapa wedding, kadang Twilight Orchestra main di wedding juga. Nah, di situ Glenn kerja sama kita juga. Sebagai seorang komposer, Mas Adi melihat talenta Glenn ini seperti apa? Memberikan warna musik tersendiri kah bagi dunia musik tanah air? Ya, yang jelas Glenn lagu-lagunya itu romantis banget. Dia seorang yang kita tahu flamboyan ya, romantis gitu ya, Tetapi pada saat yang bersamaan dia seorang pejuang yang berani menurut saya. Dia berani kehilangan followers untuk di media sosial ya, untuk menyatakan prinsipnya gitu ya. Dia tidak setuju bahwa seniman itu harus hanya mencipta lagu, berkarya musik, tetapi juga harus peduli lingkungan. Itu yang saya suka banget. Dia punya kepedulian yang tinggi pada bangsa dan negara, dan itu dia salurkan melalui musiknya. Oke, Mas Adi, kita tahan sebentar, kita harus jeda dulu. Nanti ingin saya tanyakan juga kira-kira apa saja obrolan antara seorang Adi MS dan Glenn Fredly selama ini. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan kita sesaat lagi. Ya, baik, kita lanjutkan lagi perbincangan bersama Adi MS untuk mengenang sosok Glenn Fredly. Mas Adi biasanya ngobrol atau diskusi apa dengan Glenn? Biasanya di luar musik, malah lebih banyak di luar musik ya kalau ngobrol sama Glenn itu. Lebih ke masalah-masalah isu lingkungan, masalah kebangsaan pada saat kita sedang ada dalam situasi sulit di bangsa ini gitu ya. Iya, diskusinya sekitar segitu ya, dan juga soal ekosistem musik Indonesia. Dia peka sekali kalau ada satu ketidakadilan, satu sistem yang tidak sehat untuk sang kreator, sang musisi gitu ya. Dia selalu peduli dan ingin berbuat banyak untuk itu. Sumbangan pemikirannya dan tindakannya bertahun-tahun ini saya kira luar biasa, demikian rupa sehingga saya sebagai musisi berterima kasih pada Glenn yang memperjuangkan ekosistem musik Indonesia. Apa yang bisa dipelajari oleh generasi-generasi penerus Glenn Fredly, para junior musisi muda di tanah air? Ya, banyak sekali ya. Pastinya bagaimana Glenn tekun mengembangkan bakatnya, serius menghasilkan karyanya, kemudian itu yang membuat dia berhasil sebagai pencipta lagu, sebagai penyanyi, sebagai penampil di panggung yang luar biasa, selalu menyihir penontonnya gitu. Tetapi dia respect terhadap seniornya dan bagaimana dia memberi apresiasi terhadap senior-seniornya. Dia membuat konser tanda mata. Dia bikin konser tanda mata itu tribute to Slang, kemudian tribute untuk Kus Plus, untuk Bob Tutupoli,
Ruth Sahanaya, Yovie Widianto dan sebagainya. Dia bikin konser untuk mereka. Bagaimana dia tidak asik dengan dirinya sendiri, tetapi dia berterima kasih pada sekelilingnya gitu, dan dia memberikan apresiasi itu luar biasa. Dan dia juga tidak pelit membagi ilmu terhadap kepada yang muda-muda gitu ya. Dan juga yang satu yang saya pikir harus digarisbawahi, dia musisi komplit yang bukan hanya sibuk berkesenian aja, tetapi peduli pada bangsa dan negaranya. Dia melalui karyanya, misalnya waktu Aceh tsunami, dia bikin karya, bikin lagu kita untuk mereka gitu. Dengan itu dia menggalang dana untuk korbannya. Dia juga membuat perjuangan untuk Indonesia bagian timur juga ini luar biasa. Kalau Indonesia bagian timur itu makin maju, makin berkembang, bukan hanya potensi manusianya, tetapi juga daerahnya gitu. Saya kira Glenn mempunyai jasa yang luar biasa sedemikian rupa, sehingga saya bisa mengatakan Glenn Fredly bukan hanya tokoh musik, tetapi tokoh bangsa. Oke. Mas Adi, boleh tidak sebut 2 kata saja untuk Glenn? 2 susah ya. Glenn patriotik. Glenn patriotik. Peduli. Oke. Rasanya tidak cukup hanya 2 kata. Banyak sekali. Baik, terima kasih Mas Adi MS atas waktunya di Prime Time News. Tentu kita juga kehilangan akan sosok Glenn Fredly dan juga karya-karyanya nih selama 25 tahun terakhir. Sekali lagi terima kasih Mas Adi MS sudah bergabung bersama kami.